Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat GPIB Marturia yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, Rabu 4 Agustus 2021, yang akan dilayani oleh Bapak Penatua Robert Pangmanan. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 3 ayat 1 dan 4, mari menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Kami, jemaat-Mu, berkumpul untuk memulai ibadah kami pada malam hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang berada di rumah, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan khotbah pada malam hari ini, khususnya kebaktian keluarga, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus yang kami muliakan, yang kami sembah, pada malam hari ini kami akan membacakan isi kitab-Mu dan mendengarkan khotbah-Mu. Kiranya Engkau menyempurnakan hamba-Mu yang akan membawakan khotbah dan membacakan Alkitab, dan Engkau mau menyempurnakan juga Bapak Ibu yang berada di rumah, agar mereka juga mendapatkan pendengaran yang baik dan bisa membaca dengan benar.
Ya Bapa di surga, sempurnakan kebaktian pada malam hari ini, mulai dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 yang menyatakan dengan judul Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat Mesbah yang dibuatnya dahulu itu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika aku ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebar, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Mengalah bukan berarti kalah. Itu judul daripada khotbah pada malam hari ini. Abraham pergi mengungsi ke Mesir untuk menghindar dari kelaparan. Ia juga membawa istrinya Sarai yang sangat cantik serta ponakannya Lot. Abraham memberitahu kepada istrinya untuk berbohong kalau orang bertanya bahwa ia adalah
adik dari Abraham. Kemudian mereka berjalan di pasar. Benar saja, Sarah dibawa oleh para penggawa-penggawa istana Firaun. Sehingga Abraham diberi harta benda dari Firaun, karena Firaun memperistri Sarai, yaitu adalah istri daripada Abraham. Maka timbullah bencana yang menimpa Firaun dan seisi istananya, sehingga Firaun mengetahui bahwa ia telah memperistri Sarai, istri dari Abraham. Lalu Sarai dikembalikan kepada Abraham. Kemudian Firaun menyuruh Abraham untuk meninggalkan Mesir, tetapi ia ditemani oleh beberapa penggawa dari Firaun beserta Lot dan ponakannya serta para gembala. Meskipun banyak kekurangan Abraham, Allah itu tetap menolong dan memakainya. Bukan berarti Allah kompromi dengan kesalahan Abraham. Abraham belajar untuk menjadi pribadi yang baik seturut dengan kehendaknya. Dalam olahraga lompat jauh, yang harus diperhatikan adalah panjang pelompat minimal 10 meter dan panjang lintasan 45 meter. Bayangkan begitu besarnya dan panjangnya yang harus para pelari melakukan, di mana para pelompat harus mengambil ancang-ancang untuk melakukan lompatan. Ia harus mundur untuk mengambil daya lompat yang maksimal agar ia bisa melompat lebih jauh. Permintaan pasar dan kebutuhan harus seimbang agar dapat memberikan kebutuhan konsumen, karena para gembala yang dibawa oleh Abraham dan Lot membutuhkan lahan yang luas untuk kebutuhan dua keluarga yang tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga timbul perselisihan antara para gembala yang dibawa oleh Abraham dan Lot. Mereka adalah orang-orang Kanaan dan Feris yang tinggal bersama dengan Abraham dan Lot. Sehingga Abraham berkata, "Jangan ada perselisihan antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu. Bukankah negeri ini terbuka untuk engkau?" Sehingga Abraham menawarkan kepada Lot untuk memisahkan diri daripadanya, di mana Lot disuruh untuk memilih terlebih dahulu, untuk memilih tanah Lot yang ia inginkan. Lot memilih lembah Yordan yang banyak airnya sampai ke Zoar. Antara Lot dan Abraham adalah kebijaksanaan yang baik bagi manusia, dan semuanya berasal dari Allah. Mau timur atau barat, semuanya adalah milik Tuhan. Kiri kanan sama saja, semua berasal dari Tuhan. Yang satu tanahnya subur, sedangkan yang satu tidak subur. Bahkan Lot tinggal di daerah yang ada Sodom dan Gomora, serta warganya banyak yang tidak baik, jahat-jahat. Demikian pula dengan kita harus mensyukuri apa yang kita dapat dari hasil kerja dan karya kita sendiri. Jangan pernah melihat kelebihan dan kekurangan orang lain. Kalau kita tidak mampu, jangan memaksakan diri untuk memilikinya atau membelinya. Kalau dipaksakan akan timbul akibatnya dan tidak baik. Allah itu hadir untuk kebutuhan manusia. Janji Allah itu pasti, ya dan amin, asalkan kita percaya dan setia kepadanya. Belajarlah dari Abraham dan prinsip dalam olahraga lompat jauh. Kita kadangkala harus mundur dan mengalah. Mengalah bukan mempertontonkan kekurangan kita, tetapi membiarkan Allah bekerja dengan caranya, untuk membiarkan berkat bagi kita dan sesama di antara kita.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana tidak adanya kelebihan ataupun kekurangan. Kami semua itu sama, karena semuanya berasal daripada-Mu. Kami juga mendoakan untuk Bapak Pendeta kami, yaitu Bapak Pendeta Rocky Skarinda dan keluarga, agar dilancarkan, dimudahkan semua pelayanannya, kesehatannya. Demikian pula juga dengan istrinya. Engkau juga mau menyempurnakan rumah tangga mereka, Engkau juga mau menyempurnakan rumah ibadah-Mu. Demikian pula dalam keadaan pandemik ini, Engkau juga mau melindungi kami sekeluarga GPIB Marturia semuanya, agar kami selalu terhindar dari segala masalah, baik celaka maupun virus-virus yang saat ini sedang bekerja. Engkau juga mau menyempurnakan pelayanan kami, para presbiter, para penatua, diaken, kostor maupun PHM. Engkau juga mau menyempurnakan tubuh jiwa kesehatan mereka. Pakailah kami semua dalam pelayanan kami di masa pandemik ini, Bapa. Kiranya Engkau juga mau menyempurnakan para keluarga-keluarga yang sedang menderita sakit, ataupun yang sedang terbaring, ataupun dalam pengobatan berjalan. Engkau juga mau menyembuhkan, Engkau mau memakai obat-obat yang mereka akan minum ataupun memakainya. Demikian pula juga dengan para keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang merayakan sukacita dengan bertambahnya umur setahun. Demikian pula dengan perkawinan, ulang tahun perkawinan. Demikian pula dengan kehidupan sehari-hari kami.
Bapa kami di surga, Engkau kiranya menyempurnakan kehidupan kami. Engkau juga menyempurnakan pemerintah Bapak Presiden, mulai dari Pak Jokowi sampai para menteri dan sampai bawahannya di bawah, yaitu para lurah dan para ketua RT. Bapa di surga, Engkau juga mau menyempurnakan di dalam perjalanan kami, di dalam kehidupan kami, di dalam usaha kami, terutama untuk keluarga GPIB Marturia. Kau berikan keberhasilan dengan kesulitan, dengan masalah-masalah yang selalu kami temui. Kami percaya semua itu akan dilancarkan dan dimudahkan. Bapa, Engkau memberikan kami selalu kekuatan, Kau berikan kami perlindungan, Kau berikan kami kesabaran. Sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tiba dalam persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14 yang menyatakan, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada bulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat dan pemberian-Mu kepada kami dalam kehidupan ini. Pada malam hari ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini untuk digunakan sebagai alat pelayanan di gereja-Mu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mendengarkan warta singkat untuk minggu ini. Sebelumnya mari kita mengucapkan ayat hafalan kita dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 101. Kita akan ucapkan sebanyak 2 kali.
Mazmur pasal 119 ayat 101. Terhadap segala kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 101. Terhadap segala kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ucapan terima kasih. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Maturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Robert Pangemanan yang telah melayani ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan tugas multimedia. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara. Warta singkat ibadah keluarga Rabu 4 Agustus 2021. Yang pertama, doa subuh atau Sabtu 5.30 diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 WIB dan doa bersama setiap hari Kamis minggu keempat pukul 20.00 WIB melalui Zoom. Dimohon kehadiran jemaat. Yang kedua, diberitahukan kepada presbiter, perwakilan ke-6 Pelkat dan perwakilan komisi akan diadakan sidang istimewa khusus penetapan proker 2021-2022 pada hari Sabtu 7 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB melalui Zoom. Demikian untuk diketahui. Demikianlah warta singkat. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami berterima kasih dan bersyukur di mana kami telah menyelesaikan bacaan kami dan kami membawakan khotbah-Mu, di mana sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dan sebentar lagi kami akan melewati tidur kami pada malam hari ini. Engkau kiranya mau menyempurnakan tidur kami, tubuh jiwa kami, kesehatan kami, maupun pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami, semuanya Kau sempurnakan sehingga kami bisa hidup damai dan sejahtera karena adanya Engkau di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, Engkau kiranya memberikan kami semua kebutuhan kami. Apabila kami masih mempunyai kekurangan kesalahan, ampunilah perbuatan kami baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maka terimalah berkat. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai
Bapak Ibu sekalian dan kami yang berada pada keluarga kami masing-masing. Amin.